kami ucapkan Tuhan malam hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan dengan Tuhan yang lain, tapi hanya satu Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, sepanjang tahun ini, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang tidak ada habisnya Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Biar malam hari ini Tuhan, mari kami diperlengkapi sekali lagi melalui firman-Mu, buat kami mengerti, buat kami memahami bahwa hidup kami adalah perjalanan iman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, biar saat ini siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami semuanya Tuhan, kami dipersiapkan sehingga kami boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Oke teman-teman berduduk semuanya. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Shalom. Hari ini banyak dari kita beberapa yang lagi tidak fit ya. Tadi beberapa juga ada yang izin dan segala macam. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Siap dengan firman Tuhan teman-teman. Ini tinggal hari ini, minggu depan terakhir lifeguard kita Natalan. Terus kita libur sampai tahun 2025 Januari ya. Jadi ayo kita siapkan hati, dan hari ini udah sama-sama tahu kan tentang The Journey. Ketika saya menyiapkan firman apa yang harus disampaikan untuk malam ini, nyerempet tentang minggu depan, karena kan minggu depan tentang Journey of Grace. Ketika saya dan Daniel dapat tema Journey of Grace, saya mulai doa apa maksudnya, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita di akhir tahun ini. Kemarin saya ngisi devotion di SMP, mana yang SMP terbang? Angkat tangannya. Nah, masih ingat ya? Saya khotbah tentang enjoying the journey. Ya. Saya percaya bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang kita jalani dan lalui hari demi hari. Next slide. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan yang harus kita yakini dalam perjalanan hidup ini adalah Tuhan selalu bekerja even kita belum melihat atau belum menyadarinya teman-teman. Kadang kita merasa kok Tuhan kayak jauh. Kadang kita kayak merasa kok Tuhan kayak tidak mendengar doaku, kok Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi sebenarnya teman-teman, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, dalam hidupmu, hari demi hari, percayalah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Amin gak? Contohnya masih bisa nafas, bangun pagi, contoh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya kan? Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri bagi hidup kita. Hari ini teman-teman, sadari betul tadi WL ngajak rewind 1 tahun ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin setiap orang punya journey-nya masing-masing. Setiap orang punya perjalanan hidupnya yang berbeda-beda. Perjalanan hidup saya dengan Cika ini juga berbeda, dengan Jen juga berbeda. Kita punya journey-nya masing-masing dengan Tuhan. Tapi satu hal, di dalam journey itu ada Tuhan di dalamnya, dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, baik itu enak atau tidak enak, baik atau buruk, percayalah Tuhan ada di dalam kita. Kita mau buka dari Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Maaf saya lagi agak sedikit gatel ya tenggorokannya, jadi maklum.
Mazmur 32, 8-9 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kuda itu kan ada talinya di sini, supaya bisa dikendarai oleh pengendaranya. Kuda itu kalau nggak dikekang, kalau nggak dikasih tali, dia akan seenak sendiri larinya. Kan larinya kuda kan cepet banget kan, dia akan lari seliwer sana, seliwer sini. Makanya that's why kenapa ada tali kekang dalam bagian depan si kuda. Seliwer sana, seliwer sini berarti menandakan apa? Kita tidak mau patuh dengan apa yang menjadi pemimpin kita. Kita nggak mau ngikutin siapa pengendara di atas kita, yaitu Tuhan. Dikatakan ayat 8 sebelumnya, Tuhan akan mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ingat, hidupmu adalah sebuah perjalanan. Dari kalian 0 sampai nanti kembali ke surga, itulah perjalananmu bersama dengan Tuhan di dunia ini. Nanti pas kembali ke surga akan dilihat kan, selama dalam perjalanan kalian ngalamin apa aja, layak atau tidak layak, lulus atau enggak lulus. Tapi hari ini teman-teman ya, ini ayat yang penting buat kita. Tuhan hendak mengajar kalian, menunjukkan kepada kalian jalan yang harus ditempuh. Artinya apa? Tuhan akan menggandeng tangan kita. Di jalannya Dia akan menuntun setiap langkah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lari sana, lari sini, seliwer sana, seliwer sini. Yang Tuhan mau hari-hari ini anak-anaknya berjalan bersama dengan Dia. Tadi kita udah nyanyi di terakhir, berjalan bersamamu, dekat hatimu. Ini lagu yang diciptain oleh Ci Sofi, dalam artinya ketika kita mau jalan sama Tuhan, berarti apa? Kita menyerahkan seutuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Silakan Tuhan, mau kamu bawa aku kemanapun silakan. Karena aku tahu ketika Tuhan yang membawa kita, Tuhan akan membawa kepada kebaikan. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, next. Sebelumnya. Enggak ada ya? Tak. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali, supaya dikatakan menurut ya, supaya kita nurut. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikekang supaya nurut, teman-teman. Dikekang tuh nggak enak, ya kan? Disetir, ya kan? Dikendarai itu nggak enak, nggak bebas. Ininya nggak enak nih kuda nih, karena ada tali. Tapi kalau kita mau seia, sekata, sepakat sama Tuhan, percayalah, engkau tidak akan lari sana, lari sini. Tapi kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang nurut. Karena kalau bukan nurut sama Tuhan, kita mau nurut sama siapa lagi, teman-teman? Jangan sama Tuhan deh, sama orang tua, ya kan? Orang tua yang lahirin kita. Kalau enggak kita nurut sama orang tua, kita mau nurut sama siapa lagi? Orang tua tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Even kadang tidak sepaham dan sejalan dengan pikiran kita. Dan kadang bikin kita kesel,
jengkel dan emosi. Tapi percayalah, orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini. God is your guide. Follow him or not, ini pilihannya. Di penghujung tahun ini coba koreksi dirimu. Apakah dari Januari sampai Desember kamu pernah sliwer sana, sliwer sini, melenceng sana, melenceng sini, ya kan, lari sana, lari sini, meninggalkan Tuhan, meninggalkan doa kalian, meninggalkan pembacaan Alkitab kalian. Yang tahu cuma kalian pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu kalian pembacaan Alkitab seperti apa. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Tapi yang Maha tahu yaitu Tuhan. Ya. So follow him or not, itu keputusan di tangan teman-teman semua hari ini. Karena saya percaya ketika kita mengikut Tuhan, kita ikut dalam tuntunannya, Dia Tuhan yang akan membawa kita terus naik dan tidak menjadi turun. Saya hari ini gak lama-lama, ada 3 poin yang mau saya bagi. Yang pertama ada yang namanya the journey of trust. Ya. Kunci utama untuk mengikut Tuhan adalah apa? Percaya. Kita gak bisa ngomong, oh kok aku ikut Tuhan kok, aku udah terima Tuhan sebagai juru selamat, tapi hatimu gak percaya. Kita gak bisa ngomong, oh aku udah pelayanan lama, tapi tetap hatimu gak percaya. Yang paling penting, yang paling utama adalah apakah hatimu percaya sama Tuhan in all condition. Dalam kondisi apapun. Yesus adalah pribadi yang bisa kita andalkan. Untuk kita mengikut Tuhan, cukup dengan trust him. Gak muluk-muluk guys, trust him, percaya Tuhan. Ya. Percaya Tuhan. Amsal 3 ayat 3 sampai 6 berkata, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini ayat yang sering kita baca. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar dengan kekuatan sendiri. Mengaku Tuhan bahwa Dia adalah juru selamat, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan sehari-hari saya mau bacakan, hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Tadi dalam terjemahan bahasa yang baru dikatakan Ia akan meluruskan jalan. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan maka Tuhan akan menunjukkan kepada teman-teman semua cara hidup yang baik. Kita mau ikut cara apa malam ini teman-teman? Cara hidup yang dunia mau atau cara hidup apa yang Tuhan mau bagi kita? Dikatakan trust with God, maka Tuhan akan menunjukkan cara hidup yang baik buat kita. Supaya Pak, supaya perjalanan kita hari demi hari ada Tuhan di dalamnya. Tidak seliwer kanan, tidak seliwer kiri, enggak melenceng kanan, enggak melenceng ke kiri.
Dalam bahasa Ibrani kata trust yaitu apa? Next. Nah, bukan Batak ya, Batats ya. Bacanya gimana nih? Batak ya. Sebagai perasaan sejahtera dan aman yang dihasilkan dari memiliki sesuatu atau seseorang untuk dipercayai. Saya mau nanya nih, Jen kan sama Kenis deket ya. Jen percaya sama si Kenis, dia akan membimbing kamu kepada hal-hal yang lebih baik. Nyaman, aman, tidak takut. Kenis juga percaya kan tugas apapun yang kamu kasih buat Jen, dia pasti akan ngelakuin. Setia dan loyal. Ini dua orang ini ada perasaan yang terikat aman. Saling memiliki, ya, saling saya percaya. Itulah kita sama Tuhan harusnya. Harusnya kita sama Tuhan seperti itu, seperti Jen dan Kenis. Saling percaya, percaya penuh. Tapi kadang apa yang terjadi ketika kita berkata, God, I will trust in you. Aku mau percaya sama engkau ketika ada masalah datang, bertanya-tanya, mana Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Mana kebaikanmu Tuhan? Memang apa yang menjadi jalan pikiran kita itu bukan jalan pikiran Tuhan. Kita nggak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan seperti apa untuk hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti akan membawa kamu kepada cara hidup yang lebih baik. Trust Him. Memang gampang diucapkan. Tapi bisakah kita melakukan itu hari demi hari dalam hidup kita? Perjalanan kepercayaan kita sama Tuhan, sama orang tua kita, sama sesama kita. Dari awal tahun sampai penghujung tahun ini. Apakah kamu tetap percaya Tuhan adalah pemimpin yang baik dalam hidupmu? Apakah kamu tetap percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan di hidupmu? Dan apakah kamu tetap percaya even apapun yang terjadi, hal itu hal yang gak enak terjadi dalam hidup kalian, apakah tetap kalian masih mau percaya sama Tuhan? Kehilangan sesuatu, mungkin kehilangan seseorang. Kehilangan tuh adalah sebuah perasaan yang kadang bisa diterima, kadang gak bisa diterima. Ketika saya harus kehilangan oma saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya ini gak terima teman-teman. Karena saya tuh dekat sama oma saya, dekat banget. Di situ adalah momen kata trust hilang dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan katanya Tuhan mau membalikan keadaan hidup saya. Tuhan katanya mau memulihkan keadaan hidup saya. Tapi kok yang terjadi malah kebalikannya. Saya harus kehilangan oma saya. Dan itu membuat saya ragu apakah saya tetap percaya sama Tuhan atau tidak. Trust, percaya, itu adalah suatu hal yang harus kita kejar, harus kita paksakan di hidup kita. Cukup trust Him, cukup percaya sama Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidup kita. Ada lagu yang berkata, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you, you're the reason that I live. Kaulah alasan untuk aku hidup. Karena kita gak punya Tuhan yang lain teman-teman. Kita cuma punya satu Tuhan, yaitu Yesus dalam hidup kita. The journey of trust. Dari awal tahun sampai sekarang. Apakah kadarnya masih sama dalam hidup kalian? Ketika mungkin sesuatu hal terjadi, semua pencobaan terjadi, are you still believe in Him? Apakah tetap percaya sama Tuhan?
Masalah demi masalah datang di keluarga, dalam kehidupanmu, ekonomimu, segala macam. Apapun itu yang terjadi, are you still believe in Him? Apakah tetap percaya sama Tuhan? Ya. Yang bisa jawab cuma teman-teman sendiri. The journey of trust. Tuhan mau lihat seberapa besar rasa percayamu sama Tuhan. Apakah sudah berkurang atau mungkin hari ini sudah pupus dari hidupmu? Kata trust dalam hidup kalian. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Perjalanan memang tidak selalu mulus ya. Kemarin saya bilang di devotion, jalan tol aja itu nggak selalu mulus. Ada lubang, ada yang gelombang dan segala macam. Sama kayak hidup kita, tidak selalu mulus. Ya. Kalau kata film sih ngeri-ngeri sedep, ya kan? Ada ngerinya, ada sedepnya, ya kan? Tapi kalau kita tetap percaya sama Tuhan, saya percaya akan banyak sedapnya dalam hidup kita daripada ngerinya. Ya, oke? Mau tetap percaya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Apapun yang terjadi, apapun itu dalam kehidupanmu, jangan hilang kadar percayamu sama Tuhan. Ya. Yang kedua, ada yang namanya the journey of faith, iman. Ya. Iman timbul karena perbuatan. Ini yang kadang hilang dari hidup kita anak-anak Tuhan. Imannya tumbuh berapi-api ketika dibakar dalam sebuah ibadah atau awal tahun. Dalam sebuah KKR atau apapun itu. Imannya dibangkitkan kembali. Tapi seiring berjalannya waktu, apakah iman itu tetap ada dalam hidup kalian? Dalam Alkitab kita punya seorang Abraham yang punya julukan Bapak Orang Beriman. Benar? Di usia 75 tahun ya, dia mendapatkan firman. Kita buka Kejadian 12 ayat 2. Firman Allah untuk Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini firman datang untuk Abraham di usianya yang ke-75 tahun. Udah sangat tua kalau ukuran zaman sekarang ya. Kalau ukuran zaman dulu mungkin masih ya middle lah ya. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Hari itu Abraham tinggal di sebuah wilayah yang namanya Ur Kasdim. Dia tinggal dengan keluarganya. Saya coba searching Ur Kasdim. Kenapa sih Tuhan kok nyuruh Abraham tuh pergi ya kan ke tempat yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan. Sekarang gini, orang kalau hidupnya udah nyaman, udah terbiasa di suatu tempat, disuruh pergi, apakah akan langsung pergi teman-teman? Saya rasa akan terjadi tawar menawar ya kan. Abraham ketika dapat firman untuk pergi ke tanah yang Tuhan tetapkan, dia harus meninggalkan yang namanya Ur Kasdim. Dan Ur Kasdim sendiri ternyata artinya adalah kota suci bagi dewa bulan yang bernama Kamarina. Ini berkaitan dengan kata Arab untuk bulannya itu kamar. Pokoknya Ur Kasdim ini adalah tempat pemuja Allah lain. That's why kenapa Allah Bapa menyuruh Abraham keluar dari situ. Karena dia mau, Tuhan mau membawa Abraham terus naik
terus naik dan terus naik. Apa yang Abraham responi ketika firman ini datang? Dia taat menjalani semuanya. Perjalanan yang dia nggak tahu harus kemana, namanya apa, tempatnya di mana. Even dia tidak langsung menerima apa yang Tuhan janjikan. Nih, ketika kita dijanjiin sesuatu sama orang, contoh lah ya, Cleo, Kobong janjiin kamu nih, saya mau ngasih kamu iPhone 17, kalau ada, 16 aja nggak bisa masuk ya. Ini contoh Cle, ya contoh. Nanti ya Cle, bulan depan lah saya kasih kamu iPhone 17. Hatimu itu kan pasti sangat berharap, sebulan lagi nih aku mau dikasih handphone sama Kobombom ya kan. Pasti setiap hari pikirannya, handphone datang, handphone datang, handphone datang. Saya janjiin sebulan lewat. Masuk ke Januari, Februari, Maret, tidak kunjung datang. Perasaan kamu gimana, Kle? Kecewa atau enggak? Kecewa, karena kamu dikasih janji manis, ya kan? Tapi ternyata janjinya ini enggak kunjung datang. Abraham diberikan firman, dia akan menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan akan dibuat masyhur namanya. Ini manis banget loh, apa yang Tuhan firmankan untuk Abraham. Jadi saya katakan, even Abraham tidak langsung menerima semua janji ini dalam hidupnya. Tapi dia tetap berjalan, nurut, trust. Karena ketika Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menggenapinya dalam kehidupannya. Sama ketika dia dijanjikan mempunyai keturunan, ya kan? Impossible banget, ya kan? Istrinya punya keturunan. Apakah langsung hamil? Enggak. Ada proses, ada waktu. Tapi Abraham sekali lagi, karena imannya yang besar, yang kuat sama Tuhan, dia tetap setia dan menjalaninya hari demi hari. Sampai kejadian, sampai tergenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya apa? Abraham, apa yang ditulis dalam Kejadian 12 ayat 2, Abraham mengalaminya dalam kehidupannya. Karena apa? Karena iman. Karena Abraham percaya penuh sama Tuhan. Itulah yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita hari-hari ini, teman-teman. Mungkin perjalanan Abraham dengan kita berbeda. Kita belum ada apa-apanya sama Abraham. Tapi percayalah, in your way, ketika kamu trust dan kamu beriman, maka percayalah itu akan jadi dalam hidup kalian. Ibrani 11, kita mau buka. Ibrani 11 ini judul PKB tentang iman, ya. Di sini dikatakan banyak sekali kalimat karena beriman, karena beriman, karena beriman, ya. Ayat 8, karena beriman maka Abraham mentaati Allah, ya. Dengan beriman, ayat 9 dikatakan Abraham tinggal sebagai orang asing negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi dia membangun kemah dan begitu pula dia menerima janji dari Allah di tanah yang dia tidak tahu. Iman sekali lagi. Karena beriman, ayat 11, Abraham bisa mendapatkan keturunan dari Sarah, ya kan? Even Sarah sudah tua tapi imannya membuat dia punya keturunan. Ayat 17 berkata, karena beriman juga Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban ketika ia diuji Allah. Anak satu-satunya dapetinnya susah, suruh dikorbanin.
Tapi sekali lagi Abraham taat dan beriman. Ya. Dan dikatakan ayat 18, Allah telah berkata kepada Abraham melalui Ishak, inilah engkau akan mendapatkan keturunan yang aku janjikan kepadamu, Bapa segala bangsa. Abraham jadi orang yang termasyhur karena imannya. Karena imannya, maka semua janjinya, janji Tuhan atas hidupnya tergenapi. Karena beriman, maka semuanya jadi atas hidup kita. Iman itu perlu kita latih setiap hari. Gak cuma dengan oke, aku beriman, nanti minggu depan aku dapat mobil baru, ya kan, dapat handphone baru, apapun itu. Tapi iman itu perlu kalian latih supaya apa? Supaya kalau emang belum waktunya datang, kamu nggak jadi kecewa. Abraham itu ngeri-ngeri sedep. Dia berhak kecewa karena janjinya itu lama banget dia dapatkan. Gak semuanya langsung digenapi. Tapi sekali lagi karena beriman dan percaya. Perkatakan terus. Mulut kita ini punya kuasa yang besar, amin. Apa yang kita ucapkan itu jadi atas hidup kita. Ya. Kemarin kapan Ci Sofi kesaksian tentang Kayla, mana Kayla? Nah, ya kan. Ci Sofi kan kesaksian tentang dia kan. Besoknya ulangan tapi badan capek apa segala macam, terus dia doa. Saya nggak tahu doanya apa Kayla. Kamu mintanya apa kemarin? Doanya apa sama Tuhan? Ya kalau bisa jangan ulangan ya. Ya namanya masih anak-anak ya. Wajar ya. Tapi dia kuasa perkataan teman-teman. Karena Kayla berkenan di hati Tuhan. Tuhan gak sembarangan loh. Gak semua apa yang umatnya ucapkan tuh dia genapi dengan cepat. Dia melihat apakah anak ini, apakah orang ini berkenan, apakah dia benar-benar patuh, nurut sama Tuhan. Gak mungkin dong namanya orang berdosa, minta sesuatu ya. Kalau tanpa kemurahan Tuhan mungkin akan sulit. Tapi sekali lagi, kuasa ada di dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan di dalam nama Yesus, Tuhan bisa genapi dalam hidup kita. Dan dia udah ngalamin itu. Hal simple, ya, hal yang tidak terlalu besar, tapi itu bermanfaat buat dia, ya, bikin dia senang. Hari ini teman-teman, seberapa besar imanmu kepada Tuhan hari ini? Apakah engkau tetap beriman seperti Abraham? Atau imanmu sudah luntur hari-hari ini? Ya. Jangan sampai imanmu kendor, jangan sampai imanmu luntur, ya. Tetap punya iman yang besar, yang berharap dan percaya sama Tuhan. Poin yang ketiga, the journey to the top. Tadi saya lihat pas di jalan di YouTube, Kenes atau Mutiara bilang, mau nggak kita mengakhiri tahun ini dengan kemenangan? To the top. Saya percaya semua kalau ditanya mau nggak kita mengalami kemenangan demi kemenangan, pasti jawabannya mau. Mau nggak kita ada di posisi to the top bersama dengan Tuhan? Pasti jawabannya mau. To the top adalah impian setiap orang. Tapi apakah kita sudah memenuhi persyaratan untuk kita to the top bersama dengan Tuhan? Filipi 3 ayat 13 sampai 14.
berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Next. Oh, ini double ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk kita to the top, pastikan arah pandangan kita tidak selalu melulu lihat ke belakang. Apa yang udah terjadi, sudahlah itu terjadi. Kita nggak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita nggak bisa hidup dalam bayang-bayang hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita terkungkung, terjebak dalam hal itu, maka kita nggak akan bisa mencapai top dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tidak pernah mundur. Amin. Ini firman buat kalian loh. Tuhan akan mengangkat kalian semua menjadi kepala dan bukan ekor. Oh beda ya. Oh saya ini terjemahan sehari-hari di Alkitab, maaf guys. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bahasa yang sehari-hari tadi dikatakan, Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin. Amin. Pemimpin itu pasti ada di posisi atas, bukan di bawah. Tuhan akan jadikan kalian semua pemimpin di antara bangsa-bangsa. Ada amin? Kok kalian gak mengamini sih? Mau jadi pemimpin gak teman-teman? Ya, amin ya. Dan bukan pengikut dikatakan dalam bahasa sehari-hari. Kalau kamu semua setia mentaati semua perintah Tuhan yang diberikan padamu hari ini, maka kamu akan semakin makmur dan tidak pernah mundur. Destiny kita menjadi kepala dan bukan ekor. Destiny kita ada di atas dan bukan di bawah. Tapi kenapa kok kayak susah sekali kok untuk to the top, untuk mencapai level tertinggi dalam hidup saya? Ya tadi koreksi, koreksi, dan koreksi. Apakah trust and faith kalian sudah benar, sudah pas, atau salah satu ada yang hilang dari hidupmu? Untuk kita to the top, perlu iman yang kuat dan percaya penuh sama Tuhan. Journey of trust and journey of faith. Itu kalian harus taklukkan terlebih dahulu. Maka kalian akan Tuhan bawa to the top dalam kehidupan kalian. Sebelum tahun ini berakhir, ayo. Apa yang menjadi mimpimu yang mungkin Tuhan janjikan di awal tahun bagi kalian dan mungkin sampai sekarang kok belum kejadian kok. Mari doakan lagi, Tuhan, Engkau pernah berjanji akan menjadikan aku bla 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 bla. Mari doakan lagi sampai semuanya genap dalam hidup kalian. Minggu depan Journey of Grace. Saya nggak tahu nanti apa yang akan kita alami minggu depan, tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. So hari ini teman-teman, ayo
koreksi, selidiki hatimu sekali lagi. Saya minta pemusik single boleh ke depan. Mengikut Tuhan tadi dikatakan follow him or not. Yang Tuhan kehendaki adalah kita ikut sama dia. Tapi tetap pilihan di tangan teman-teman semua. Hari ini stay focused and enjoying the journey. Tetap fokus dan nikmati hari demi hari perjalanan kalian bersama dengan Tuhan. Malam ini kita mau katakan mengikut Yesus. Ya. Ambil sebuah keputusan. Apakah hari ini tetap yang kalian ikuti adalah Tuhan dalam hidupmu, atau mungkin apa yang dunia tawarkan buat kalian semua hari-hari ini. Dunia kadang mengasih sebuah pilihan untuk kamu datang berdoa atau kamu menikmati lagu, film dan segala macam. Dunia kadang memberi pilihan apakah kamu mau pergi ke gereja atau kamu mau ke mall happy-happy nonton bioskop dan lain-lain di jam-jam ibadah. Dan dunia kadang menawarkan jalan yang pintas asal jadi, padahal kita tahu itu bukan maunya Tuhan. Hari ini tutup mata kalian saat ini. Mari ingat kembali apa yang sudah kamu alami dalam hidupmu dalam tahun ini. Apakah engkau masih tetap percaya penuh sama Tuhan? Apakah kalian tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan? Dan siapkah kalian berjalan to the top bersama dengan Tuhan? Kuncinya satu, ikut Tuhan, percaya dan imani Dia. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama katakan mengikut Yesus. Dia malam hari ini Tuhan, yang kami pilih adalah Engkau Tuhan di hidup kami. Yang kami ikuti sepanjang hidup kami adalah Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus Allah Bapa, mampukan setiap kami mempertahankan rasa percaya kami kepadamu, membuat kami terus beriman dan siap Kau bawa kami ke top Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri malam hari ini. Buat kalian yang mau to the top, buat kalian yang mau Tuhan, aku mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau menikmati perjalanan hidupku bersama dengan Engkau. Mari angkat tanganmu dan katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus
selidiki hati kami Bapa. Mari selidiki hati kami malam hari ini. Jadikan hamba yang benar selalu. Kami tahu Tuhan, kadang hidup kami tidak mudah seperti apa yang kami kira Tuhan. Kadang kami berpikir perjalanan hidup kami begitu suram dan tidak ada kepastian. Dan kadang kami berpikir kayak seolah-olah Tuhan meninggalkan kami dalam perjalanan iman kami bersama dengan-Mu. Dan kadang kami berpikir bahwa Tuhan gak sayang lagi sama kita. Karena Tuhan membiarkan semuanya terjadi yang tidak baik terjadi. Tapi satu hal teman-teman, mari dengar malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, Dia tetap Tuhan yang ada buat kalian semua. Dia tetap Tuhan yang tidak meninggalkan hidupmu. Dia tetap Tuhan yang memegang tangan kananmu yang akan membawa kamu kepada kemenangan. Malam hari ini, mari Tuhan koreksi hidup kami. Selidiki hati kami Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kadar percaya kami berkurang. Kadar iman kami berkurang Tuhan. Yang membuat kami stuck dan tidak bisa naik bersama dengan Engkau. Biar malam hari ini Tuhan Yesus, buat kami Tuhan boleh menjalani the journey ini bersama dengan Engkau sekali lagi. Ampuni Tuhan, ampuni kami yang masih kecil ini Tuhan, yang masih sangat muda ini Tuhan. Ampuni setiap kami. Kalau kadang kami mendukakan hati-Mu dengan sikap kami, perbuatan kami, perkataan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan tetap setia di pihak kami. Engkau Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Malam hari ini Bapa, mari Tuhan sendiri yang bekerja di hidup setiap kami. Biar Tuhan sendiri yang membuka jalan di depan kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, mari Tuhan, dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, dengan kuasa yang daripada surga kami akan melihat jalan terbuka di hidup setiap kami. Kami percaya mulai malam ini Tuhan, buat kami memilih, memutuskan, kami akan mengikuti Engkau sampai akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami percaya Bapa, mari Tuhan malam ini Tuhan, dari hidup kami, kami mau berkata sekali lagi, mengikut Yesus itulah kesukaan hati kami. Bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, tapi kami percaya mengikut Engkau adalah kerinduan di hidup setiap kami Tuhan. Yesus, itulah kesukaan. Mari Tuhan malam hari ini Bapa, perbarui Tuhan perjalanan iman kami. Perbarui Tuhan perjalanan kami bersama dengan Engkau. Buat kami bisa menikmati hadirat-Mu setiap saat. Ya Tuhan, ya Tuhan, mari pegang tangan kami malam hari ini. Mari pegang hidup kami sekali lagi Bapa. Kami mau Tuhan mencapai top dalam hidup kami. Bawa kami to the top. Bawa kami Tuhan mencapai kemenangan demi kemenangan di hidup kami. Mengikut, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku
Ini iman kami Tuhan. Ini perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan journey kami bersama dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Mari Bapa, biar Tuhan yang berjalan di depan kami. Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami Bapa. Kau meteraikan setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih yang sudah mendapatkan firman Tuhan dan percaya firman jadi dalam hidup kalian. Katakan sama-sama amin. Yuk, baik duduk semuanya, kita akan lihat.